ada teori, ada metodologi. Tetapi kegiatan ini tentu ada dalam latar belakang kehidupan bernegara kita yang hari-hari ini tumpang tindih, ketidakpastian, intrik. Jadi semua itu membutuhkan cara berpikir baru untuk menghasilkan kembali Indonesia yang bermutu. Dan di Bengkulu ini justru kita memulai satu tradisi bahwa apa yang pernah dibuat oleh Bung Karno itu mesti dihidupkan kembali. Itu kan ini kota yang dikenang orang sebagai kota pertama dihidupkan ide tentang kemerdekaan. Kota pertama yang memulai tradisi bahwa seluruh pikiran dunia ada di sini. Dulu ada benteng Inggris di sini tuh. Itu artinya dari awal Bengkulu itu udah jadi metropolitan, bergaul dengan dunia luar itu. Nah sekarang saya lihat tadi kok kotanya seperti terbengkalai gitu, tanpa konsep. Kelihatannya kota ini tanpa konsep. Jadi tentu kita inginkan Bengkulu itu dihidupkan dengan konsep. Nah konsep itu datangnya dari universitas. Nah, oleh karena itu kalau ada pemimpin universitas yang mau bongkar konsep Bengkulu, saya akan dukung tuh, karena semua kota di dunia itu didirikan untuk menghasilkan pikiran tuh. Baru orang boleh berbisnis di situ tuh. Itu pokoknya. Nggak ada urusan memimpin itu, nggak ada urusan tua muda, ada otak apa nggak ada otak, itu masalahnya tuh. Anak muda nggak ada otak ya itu sama dengan orang tua yang memaksakan anaknya, itu sama aja. Ini mesti dituntun secara konseptual. Di mana konsep itu dihasilkan? Ya di universitas. Nah karena itu rektor punya hak untuk menentukan isi kota ini. Itu bukan isi kotanya, isi otaknya juga mesti ya kan cara kita melihat kota. Kota itu hidup kalau ada perpustakaan. Kota itu hidup kalau ada kedamaian antara warga negara, antara warga kota. Kan cuma itu dasarnya kan. Nah kalau itu ada, maka timbul inisiatif. Kenapa tidak timbul inisiatif? Karena tidak ada picu metodologi itu. Jadi kampus kayak metodologi. Nah metodologi itu harusnya dipakai untuk membangun kota. Itu dasarnya tuh. Jadi saya di sini sebagai Purek 7 bagian pemenangan Ferry. Seseorang yang datang dari tradisi universitas itu masuk dalam kompetisi. Saya dorong terus. Ide saya ada bring intellectual back into politics tuh. Jadi kaum intelektual mesti masuk politik. Sebagai apa? Ya sebagai legislator, sebagai eksekutif, apa aja tuh. Karena ini negara ini dibikin dungu oleh orang-orang yang nggak punya kemampuan berpikir akademis. Itu aja soalnya. Analisis itu promosikan yang punya otak, yang nggak punya otak udah dibully aja tiap hari, kan gampang itu, ngapain coba? Ya, dulu Cekoslovakia itu bahkan menulis kata pun nggak boleh. Lalu jurnalis itu bikin yang namanya samizdat, terbitan setiap hari, diedarkan dari rumah ke rumah tuh, masukin di bawah meja tuh. Kalian bisa nggak lakukan itu? Sebelum kalian minta tolong saya, coba terangkan apa yang buruk di Bengkulu tuh, di kota Bengkulu, di provinsi Bengkulu tuh. Itu memang investigasi tuh. Lalu kalian ditangkap, ya memang harus ditangkap. Ya, tapi kalau yang ditangkap satu orang bahaya. Kalau ditangkap 1000 wartawan, coba, ya geger lah dunia internasional kan. Jadi bikin geger itu. Masa cuma disuruh nggak boleh investigasi udah ketakutan, yang bener aja loh. Kan bantah aja, tugas jurnalisme adalah menginvestigasi. Dari awal itu tugas jurnalisme. Ini apa tuh investigasi? Investigasi dalam teori jurnalisme artinya menulis between the line supaya orang membaca between the line. Antara satu kalimat dan kalimat lain ada spasi. Spasi itu adalah hak wartawan untuk diisi dengan investigasi itu. Begitu filsafat jurnalisme tuh. Saya ingin kalau saya datang lagi, saya melihat rektor itu berdebat dengan sebuah kandidat. Itu intinya tuh. Kan hanya dalam perdebatan kita lihat nih kualitas seseorang tuh. Kalau tanpa perdebatan bagaimana cara memilih orang? Ya pakai amplop. Bilang aja pakai amplop atau pakai argumen gitu. Nah, udah selesai kan. Yang punya amplop pasti takut naik panggung karena dia main di belakang panggung. Nah itulah. Nah kita punya tradisi keterbukaan di universitas tuh. Setiap podium akademis itu bisa diisi oleh siapa aja untuk ajukan dalil. Nah, karena itu mulailah undang kandidat-kandidat wali kota itu berdebat di kampus. Gitu. Itu dong. Masa debat di panggung dangdut?
Ya, kita kan melakukan kegiatan ingin bahwa Bengkulu itu ada suatu perubahan, terutama perubahan pemikiran-pemikiran. Itu yang kita harapkan. Makanya kita mulai dari kampus tadi. Nah, kan kita perlu perubahan, perlu impuls dalam rangka pemikiran-pemikiran. Itu kita mulai dari kampus. Ya, terima kasih. Tapi kan beliau mengatakan, beliau akan melihat apabila ada perdebatan dengan kandidat. Itu baru indikatornya. Tapi kalau debat-debat ini kan nggak ada perbedaannya kan gitu. Ya, kalau kita diberikan peluang, pertama kan kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara fakir miskin, udah jelas kan indikatornya cuma 2 itu aja.